Bapak Presiden, satu lagi, ada hal yang masih yang juga menjadi perhatian netizen. Ini soal silaturahmi, Pak. Mungkin karena situasinya masih situasi Lebaran ya. Khususnya situasi silaturahmi kebangsaan, Pak, yang dilakukan oleh Mas Didit putra Bapak kemarin kepada sejumlah presiden, Bu Mega, ke Pak SBY dan juga Pak Jokowi selama Idul Fitri kemarin. Dan beberapa waktu sebelumnya beredar juga foto-foto di ulang tahun Mas Didit itu berkumpul putra-putri Presiden RI yang sebelumnya. Dan karena itu Mas Didit disebut-sebut sebagai duta sila ketiga Pak Persatuan Indonesia. Nah, apakah benar Mas Didit ini menjadi jembatan komunikasi Bapak dengan sejumlah tokoh? Jadi begini ya, anak saya Didit itu sudah lama, jadi dia itu memang bersahabat dengan banyak orang dan dia bersahabat sama mereka itu. Jadi selalu kalau ada masalah politik beliau tanya, bapak saya diundang makan oleh si A, anaknya tokoh politik, gimana Pak? Boleh, kamu harus bersahabat, saya ajarin nilai saya. Didit jangan punya musuh. Cari kawan, siapapun kawan, gak ada urusan mau partai mana, gak ada. Kalau dulu bapaknya gak suka sama saya, gak apa-apa, kamu bersahabat sama anak. Jadi dia kemarin dia baik sama anaknya Anies Baswedan, dia baik semua, ya kan? Dia kalau nggak salah yang merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan, Didit ya. Nggak dibayar lagi. Tapi berarti ini inisiatifnya Mas Didit sendiri. Inisiatif dia, tapi dia selalu nanya saya, Pak, saya mau ke rumahnya Bu Mega. Bagus, silakan. Saya mau telepon Pinka, jadi teman dia kan, gitu. Putrinya Mbak Puan. Monggo, silakan. Mas Didit cerita nggak Pak, apa yang diobrolin dengan Bu Mega pada Bapak? Ngobrolin ya yang baik-baik aja ya, yang dia hubungannya baik sama Ibu Mega dari dulu, dan sama Mas AHY dia baik, sama semua. Saya heran juga, jadi oke, dia bisa kumpulin yang aku nggak bisa kumpulin, dia bisa kumpulin. Dan dia ada nakalnya, kadang-kadang dia kumpulin dia nggak kasih tahu saya, dia nggak kasih tahu saya. Jadi saya datang, surprise untuk Bapak ya. Surprise. Jadi saya kira itu bagus. Saya mengatakan, ya lawan politik Bapak itu bukan musuh Bapak. Apalagi dari masalah kamu. Kamu harus baik sama semua orang. Berbeda itu bagi saya biasa, ya kan? Benar nggak? Orang kita bertanding kan. Saya ini dulu ya waktu muda ya suka bela diri kan. Kalau masuk matres itu kan, pingsan juga kita, ya kan? Habis itu kita berdiri kasih tangan, ya kan? Itu dididik begitu, ya kan? Padahal babak belur kita kalau kalah, ya kan? Nggak apa-apa. Ya kadang-kadang, tapi saya senang dia nangkep itu. Oh, saya nggak apa-apa. Saya bilang, Bapak suka kalau kamu bersahabat sama siapapun. Dia begitu. Jadi boleh nggak saya diundang sini, boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah itu, ya kan? Dan itu ditanggapi baik ya oleh semua orang menurut saya, ya kan? Kadang-kadang ya aliran kita keluarga, saya masuk keluarga saya loh, yang dulu itu, begini. Jadi ada pelajaran ya, mungkin klan ya, klan itu. Dulu bapaknya dia nggak sopan sama bapak kita gitu. Ada kan? Sering begitu kan? Dulu dia tidak sopan sama dulu gitu. Ya kan? Kalau saya bilang udah nggak apa-apa. Ya kan? Dulu sekarang beda. Mungkin juga umpamanya kita berbeda pendapat ya. Dia nggak suka sama saya nggak suka sama dia, tapi dia nggak suka sama saya, mungkin saya juga ada kesalahan mungkin, ya kan? Namanya anak muda, bener nggak? Kadang-kadang saya sembrono juga gitu loh. Karena saya ini banyak pendidikan di barat kan waktu itu.
Ini contoh saya cerita ya. Jadi satu saat saya letnan, ada komandan saya di depan kasih briefing. Saya di belakang, saya duduk begini. Kan di barat biasa kan? Iya. Saya di sekolah waktu itu duduk begini, nggak dimarahin guru saya waktu di Inggris. Tapi untuk komandan saya yang orang Jawa, Letnan Prabowo, kamu yang benar, siap. Nah, itu loh. Jadi bukan niat saya, tapi dia udah tersinggung gitu. Hal-hal kecil seperti itu, ya kan? Kadang-kadang umpamanya anak muda tolak pinggang, kan di budaya Barat itu tolak pinggang nggak apa-apa, ya kan? Dengan orang Indonesia senior mah tolak pinggang, ya? Kira-kira begitu. Jadi 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kunci yang saya belajar sekarang adalah kunci keberhasilan kita menghadapi krisis adalah kerukunan. Apakah kerukunan itu berarti tidak boleh kritik, tidak boleh koreksi? Enggak, silakan. Kritik boleh, ya kan? Saya mau, umpamanya ada orang yang mengatakan makan bergizi tidak benar. Ya monggo diskusi, kenapa tidak benar? Negara India laksanakan, Brasil laksanakan, dan terbukti Brasil sudah melaksanakan 11 tahun. Kelihatan, begitu makan bergizi, angka kemiskinan menurun. Karena uang beredar di tempat miskin. Di desa ya? Di desa. Tiap hari, tiap anak harus makan 1 telur. Berarti petani, ayam, ini, ya kan ada pasar. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kita bukan melaksanakan hal yang baru. India melaksanakan, Brazil melaksanakan. Ya kan? Kalau Amerika sudah lama melaksanakan. Yang saya tangkap dari pengalaman mereka adalah memberi makan kepada anak-anak itu adalah instrumen demokratisasi. Karena melakukan itu berarti pemerataan dan dapat mengurangi kemiskinan. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.